Pemirsa, kita awali Sindo Today dengan informasi sejumlah lapak di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur hangus terbakar. Ya, sementara itu diduga akibat korsleting listrik, satu unit rumah di Dusun Panggilingan, Cakung, Jakarta Timur terbakar. Pasar Induk kebakaran. Dua lapak pedagang buah pepaya di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis sore hangus terbakar. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan alat pemadam api ringan serta alat seadanya agar tidak merambat ke lapak lainnya. Beruntung api dapat segera dipadamkan. Petugas yang berada di lokasi dengan cepat melokalisir tempat kejadian dan melakukan olah TKP. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, Kamis sore, kepulan asap tebal menyelimuti unit di lantai 2 Tower E2, Rumah Susun Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur. 10 unit mobil pemadam dengan 40 petugas Gul Karmat dikerahkan ke lokasi kebakaran. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman api yang sudah merambat dan meluluh lantahkan seisi rumah. Diketahui, kebakaran yang terjadi saat rumah ditinggal penghuninya ini diduga dipicu korsleting listrik dari kipas angin yang masih menyala. Akibat peristiwa ini, seorang warga dilarikan tim medis ke rumah sakit setelah tak sadarkan diri saat mengeluarkan barang-barang dari lantai 2. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, kobaran api hanguskan 10 ruko di Desa Krueng Panjang, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara. Ya, api diduga berasal dari korsleting genset. Sepuluh rumah pertokoan hangus terbakar di Desa Krueng Panjang, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara. Suasana panik menyelimuti korban dan warga sekitar yang mencoba menyelamatkan diri serta harta benda mereka dari amukan si jago merah. Sumber api diduga berasal dari satu unit genset. Akibatnya, 8 unit ruko berkonstruksikan kayu hangus terbakar, sementara 2 unit ruko berkonstruksikan permanen masih terselamatkan. Dugaan api berasal dari genset. Ini masih dugaan, Pak. Masih dugaan api berasal dari genset. Saat ini yang sudah terdata jumlah daripada kakak yang terdampak dari kebakaran ini sebanyak 10 kakak dengan jumlah jiwa sementara yang terdata 34 jiwa. Berapa ruko yang terbakar? Sekitar 10 ruko. 7 unit mobil damkar diturunkan untuk memadamkan api. Para korban sementara diungsikan di musola setempat karena tempat tinggal yang hangus terbakar. Dari Aceh, Muhammad Jafar Yusuf, iNews melaporkan. Dihantam gelombang tinggi setinggi 5 meter, kapal nelayan Gama Putra 01 Pantai Sadeng, Gunung Kidul, Yogyakarta tenggelam. Ya, 2 orang ditemukan dalam kondisi berhenti nafasnya akibat kejadian tersebut. Suasana duka menyelimuti kawasan Pantai Sadeng, Gunung Kidul, Yogyakarta saat 2 nelayan tewas tenggelam dievakuasi usai kapal yang ditumpanginya dihantam gelombang tinggi saat melaut. 2 nelayan, Agung Widodo dan Tata Prayogo, sempat hilang akibat kapal Gama Putra 1 yang ditumpangi diterjang gelombang tinggi saat mencari lobster. Keduanya nekat melaut berharap mendapatkan banyak lobster, namun kondisi gelombang pasang dan tinggi sekitar 5 meter. Naas menjelang malam, kedua nelayan tak kunjung pulang.
Warga pun menemukan bagian kapal Gamaputra mengapung di sekitar lokasi kejadian saat pencarian. Korban Tatak Prayoko ditemukan tersangkut jaring kapal tak jauh dari lokasi menebar jaring lobster dalam keadaan henti nafas sekitar pukul 6 pagi. Sementara korban Agung Widodo ditemukan beberapa jam setelahnya tak jauh dari lokasi korban pertama ditemukan. Gelombangnya memang tinggi. Gelombangnya saat itu pasang. Jadi pasangnya bukan pasang biasa tapi memang pasang tinggi. Dan yang dari Pantai Sadeng itu yang aktivitas juga bukan hanya korban ini saja, namun banyak juga perahu-perahu yang memang berani. Petugas SAR Satlinmas menghimbau kepada warga dan nelayan untuk tidak nekat melaut saat kondisi gelombang tinggi. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pembunuhan bocah perempuan 9 tahun yang ditemukan tewas terbungkus karung di sebuah lubang pompa air di Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, ricuh pada Kamis siang. Ya, kericuhan terjadi usai gelar prarekonstruksi orang tua korban yang geram berusaha memukul pelaku. Kericuhan terjadi usai prarekonstruksi kasus pembunuhan bocah perempuan 9 tahun yang ditemukan tewas terbungkus karung di sebuah lubang pompa air di Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Orang tua korban yang kesal mendekati pelaku dan berusaha memukul pelaku diiringi sorak-sorai warga. Beruntung kericuhan tak meluas karena polisi langsung mengamankan orang tua korban. Ada 34 adegan dalam prarekonstruksi tersebut. Adegan menggambarkan pelaku DS membunuh korban dengan mencekik. Korban kemudian dimasukkan ke dalam karung sebelum disembunyikan di lubang pompa air. Sementara motif masih diselidiki polisi. Yang mana kegiatan ini bertujuan untuk menguji keterangan pelaku dan juga fakta-fakta yang telah ditemukan dari hasil penyelidikan yang sudah ada. Nah, dari skenario prarekonstruksi itu awalnya ada 29 adegan bertambah jadi 5 adegan. Prarekonstruksi ini dihadiri ratusan warga yang ingin melihat pelaku. Warga berharap tersangka dihukum mati, terlebih korban dikenal sebagai anak yang baik. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Dan kita berlanjut ke informasi berikutnya. Satu keluarga, ayah, ibu, dan anak ditahan di Mapolda Metro Jaya. Mereka menjadi bandar judi online beromset 80 miliar rupiah dalam aplikasi Royal Domino. Polda Metro Jaya mengungkap sindikat judi online melibatkan satu keluarga, ayah, ibu, dan 3 anak sebagai bandar judi online. Mereka mengoperasikan aplikasi Royal Domino serta mempekerjakan 18 tersangka sebagai admin. Belasan tersangka merupakan teman dari anak bandar judi sejak tahun 2022 lalu. Keluarga ini meraup omset 80 miliar rupiah. Uang kejahatan didapat dari penjualan chip sebagai taruhan judi online. Para pelaku menjual 1 miliar chip seharga Rp65.000 dengan sistem transfer, rekening bank, dan e-wallet milik tersangka. Uang miliaran rupiah, 45 ponsel, 10 buku tabungan, 9 kartu ATM, 3 komputer, serta 2 mobil disita sebagai barang bukti. Angka sekitar ataupun diperkirakan 80 miliar. Dalam penyelenggaraan, para pemain harus membuat akun dan membeli chip terlebih dahulu dengan cara yang pertama, pemain mendownload aplikasi Royal Domino. Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Kemenkominfo untuk memblokir situs judi online. Para tersangka dijerat pasal berlapis, terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajempati melaporkan.